positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO. Satu orang pasien positif virus corona di Jawa Tengah meninggal dunia Selasa pagi. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar konferensi pers mengenai perkembangan terkini COVID-19 di Jawa Tengah. Hingga saat ini, 2 pasien positif corona meninggal dunia. Tapi pada Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cah sehat kancang ngobras kalian. Jumpa lagi dengan saya Dr. Setia dalam acara Ngobras. Ngobrol asik bareng Dr. Setia. Sebelum kita mulai, saya mau ngucapin atas nama tim Ngobras mengucapkan selamat ulang tahun untuk PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Selalu semangat dalam bertugas. Perawat hebat, rakyat sehat. Nah, episode ini kita akan membahas tentang Corona. Corona tahu kan? COVID-19. Nah, sebuah virus dengan gangguan nafas yang cukup parah dan saat ini lagi terkenalnya sih dia. Sebelum kita ikutin, kita mau ngobrol sama siapa? Yuk, ikutin info berikut ini. Coronavirus COVID-19. Cah sehat kancang ngobras kalian mesti tahu nih seluk-beluknya. Jadi harus tahu semuanya. Di sini kita akan membuka semuanya biar kita semua aman dari sergapannya. Alah, sergapan barang ini. For your information, kita mengundang tamu spesial hari ini. Guru saya Dr. Muklis A.U. Sofro, SPPD KPTI Finesim. Sugeng rawuh dokter di Ngobras. Datang dokter. Sehat selalu mas. Alhamdulillah dokter. Beliau adalah spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit infeksi tropik ya dok. Ya. Kepala SMF penyakit dalam RSUP Dr. Karyadi dok. Ya. Jadi salah satu dari sekian banyak dosen idola anak FK Undip. Ya, termasuk para koas juga dan termasuk saya. Beliau ini dulu penguji saya. Nah, juga para residenis komplit sampai saya itu minder dok kalau lihat dokter. Wes pinter, apian, wah yes, cocok yes, pokoknya dok. Nggih. Masih tetap semangat ya dok sampai sekarang dok. Insyaallah mas. Insyaallah. Kuat mas ya. Dan semoga selalu semangat, apalagi dengan keadaan yang saat ini dok membutuhkan semua waktu. Kadang semua waktu dokter tersita untuk di rumah sakit ya dok. Kita ini mau ngobrolin tentang Corona dok. Kerennya kan COVID-19 ya dok ya. Nah itu kami mau mengulik tentang Corona, apa aja yang jadi masalah dengan Corona. Kemudian bagaimana penanganannya serta hoax-hoax yang ada di dalamnya. Terus teman-teman ini cah sehat kancang ngobras kalian itu sempat mengumpulkan berbagai macam pertanyaan dok. Nanti kalau dokter berkenan kami tanyakan ya dok. Jadi di akhir segmen ini kita punya semacam pertanyaan dari teman-teman semua yang udah ngirim lewat Instagramnya Dots atau Instagram saya. Nanti kita bacakan. Lumayan juga itu. Sekarang banyak orang-orang di TV ngendiko tentang pandemi Corona dok. Baik. Pandemi Corona itu maksudnya apa gitu? Dok. Jadi infeksi yang menyerang berbagai negara di seluruh dunia itu disebut pandemi. Semula kan ada di Wuhan, Cina. Sehingga selama beberapa saat itu WHO tidak mau mengatakan ini problem global. Itu problem lokal hanya Cina. Tapi setelah menyebar ke sekian negara, puluhan negara, sekarang ini wah luar biasa. Bayangan kita di sekitar Cina saja ternyata Iran, Italia, kemudian Amerika, Jepang, Korea. Bahkan hampir semua benua aja. Semua benua. Kami pikir Indonesia bebas ya. Karena kita selama ini merasa negara tropis dan seterusnya. Tapi ternyata Allah menciptakan makhluk halus yang satu ini untuk menggugah kebersamaan kita loh mas. Dengan adanya virus corona, saya merasa kok semua orang ikut membantu mengendalikan infeksi. Awalnya dulu saya itu juga lihat dok, pada saat Cina terkena krisis ini, virus corona dok, Amerika membantu. Wah, saya tuh senangnya dalam hati saya dok. Betul. Saya itu dok. Iya. Saya itu, wah
yang tadinya Amerika sama Cina padu, terus tahu-tahu langsung bau guyup bau banget. Nah ini kok sekarang kita kena, ini saatnya kita juga bahu-membahu, persatuan kesatuan buat menangani ini. Tidak Leres, saling menyalahkan. Leres sangat dok. Oke dok, lajeng si coronavirus ini penularannya melalui nopo dok? Virus ini penularannya melalui droplet. Jadi kalau seseorang yang mendapatkan virus ini masuk ke dalam hidung dan tenggorokan, langsung yang bersangkutan nyeri di tenggorok dan kemudian pilek atau batuk keluar dan tanpa intika batuk, maka virus itu berpindah ke orang di sekitarnya. Maka dari itu, kalau kita lagi flu atau batuk, mohon tahan dirilah. Entah itu dengan menggunakan lengan kita gitu ya, atau menggunakan masker, dan kalau bisa berdiam diri ke rumah. Karena virus itu bisa menyebar di mana-mana. Ketika kita batuk bisa nempel di meja atau di kursi, alat tangan kita, apalagi setelah itu utek-utek begitu ya hidung, salaman dengan orang lain, pindah. Padahal yang jadi masalah tuh orang Indonesia suka utek-uteknya itu refleks kok mas. Gitu. Nah itu dok, baru mau saya praktekkan etika batuk yang malah dokter sudah mempraktekkan. Jadi cah sehat kanca ngobras kalian, nek watuk ojo asal watuk. Jangan bangga gitu loh mas. Ojo waton gitu. Datang ke kita, sakit apa mas? Batuk ini loh dok. Harus dok. Batuk, oke. Kami kan ya bukan tebal. Ada yang mengatakan dokter ini ahli infeksi, mosok kena infeksi. Oh, tidak ada jaminan. Iya dok. Sebenarnya dok, itu sangat membantu sekali. Kalau gejalanya awal itu apa dok? Virus masuk ke dalam lapisan hidung dan tenggorokan tentu memicu sistem kekebalan di sini. Meradang, terus menggili-gili. Nah, kita mesti akan wahing kan, ya. Atau kalau nggak pakai wahing, langsung cairan yang ada di hidung produksinya meningkat. Kenapa meningkat? Itu sebetulnya mekanisme pertahanan tubuh. Kalau ada virus, biar keluar. Tapi kebanyakan terus gabres-gabres, meler. Setelah itu, kalau kena di tenggorokan, otomatis menggili-gili tenggorokan kita akan batuk-batuk. Virus menyebabkan peradangan ke seluruh tubuh. Badan kita jadi ngelungkrah, lesu, lemah, letih, lelah. Kalau sampai ke saluran pencernaan, jadi mual, muntah, sebagian malah diare. Jadi tergantung bagaimana virus itu melakukan kegiatan di dalam tubuh kita. Ya jadi cah sehat kanca ngobras kalian, enak toh lain jelas gitu. Makanya, jadi kalau panjenengan semua harus tahu, pada saat gejala awal dari virus corona ini cuman pilek-pilek, greges, ngelungkrah, segera istirahat. Karena sistem kekebalan tubuh akan bekerja dengan baik manakala kita tidak kelelahan. Nanti dulu dong. Nanti di belakang ada lagi yang itu dong. Nah, menikah cah sehat kanca ngobras kami bingung dok. Corona ini cukup membuat bergidik dok. Jadi orang-orang yang tadinya biasa saja, ada yang sampai panik, ketakutan. Nah itu kan bahaya dok. Menikah persebarannya apa bisa dicegah dok? Caranya pripun dok? Ya, karena penyebarannya terutama lewat droplet, lewat percikan seperti itu, maka orang yang sedang mengalami influenza, kita tidak tahu kan dia ada virus corona apa tidak. Istirahat yang cukup. Kemudian kita yang tidak sedang flu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan cerdik, misalnya C-nya cek kesehatan secara rutin, T-nya enyahkan asap rokok, jangan rokok karena rokok itu mengganggu saluran nafas ini bekerja dengan baik. R-nya rajin olahraga. Kita jalan kaki rutin setengah jam itu rajin olahraga. D-nya dietnya seimbang. Kalau kita makan supaya berat badan turun, terus dietnya diet keto tanpa nasi, salah. Waduh, malah kesindir ganggu ginjal. D-nya, I-nya istirahat yang cukup. Kadang-kadang anak muda ini kalau lagi begadang lupa sampai jam 2 pun nggak apa-apa. Pagi sudah bekerja lagi, padahal tubuh protes. Istirahat boan, terus jadi nggak enak badan. Lungkrah. Makanya kendalikan stres.
Kendalikan. Semua anak muda pasti stres. Iya. Mikir pacarku piye, mikir golek gawean piye, Iya dok. bare entuk gawean kok duwike isih Kurang. kurang. Iya. Stres, kendalikan. Itu problem kita masalah ya dok. Betul, sampai sekarang juga sama Mas. Sama aja. Selalu setiap orang tuh Iya. punya stres. Iya dok. Cuma stres itu kita kendalikan. Oh. Wong itu dibuat supaya kita ini bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Hidup kok tanpa stres ya lucu. Nah ini dok, ini yang penting dok. Penting bocah sehat konco ngobras kalian menghafalkan dan menjalankan. Iya. Cerdik. Nah, ampun kesupen. Oke dok, kalau sampun kadung terdapat gejala corona kayak tadi dok, kita harus gimana dok? What should have we do dok? Sangar aja kayaknya. Kalau kita sedang sakit, Iya. tentu hubungi dokter. Iya. Jadi fasilitas pelayanan terdekat. Kalau dekat dengan puskesmas, silakan ke puskesmas. Iya. Dekat dengan klinik, ke klinik. Dekat dengan rumah sakit, ke rumah sakit. Iya. Tidak harus langsung ke rumah sakit rujukan. Oh, Selama ini kan kalau ada corona berarti harus ke rumah sakit rujukan. Bukan. Tidak. Iya. Tolong ke unit pelayanan kesehatan terdekat. Iya dok. Ya. Dan nggak semuanya itu kan harus dirawat ya dok. Ya? Perawatan itu kalau pasien itu dehidrasi, kekurangan cairan akibat panas tinggi, batuk-batuk sampai sesek, harus pakai oksigen kan, Iya. masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Nggak mau makan karena perutnya nggak enak, mual muntah, ya monggo ke rumah sakit, kemungkinan akan dirawat. Tapi kalau baik-baik saja ya sekedar panas, batuk, pilek, tapi kira-kira istirahat di rumah bisa, nanti masuk dalam orang dalam pemantauan, Iya dok. bukan pasien dalam pengawasan. Nah ini yang penting juga dok. Sekarang semua orang itu mungkin dokter juga mengalami. Pengennya semua orang dites corona dok. Betul. Dan itu betul. penting. Perlu apa buatan ya dok? Tes corona kita lakukan kalau pada pasien dalam pengawasan. Begitu masuk rumah sakit untuk menentukan ini corona infeksi benar apa tidak, akan dilakukan pengambilan swab di hidung dan di tenggorokan karena kita langsung mencari virusnya. Dan saya potong. Berarti kalau pasien dalam pengawasan, mereka masuk ruang isolasi toh dok? Nah, di rumah sakit semua pasien dalam pengawasan kami isolasi sebab potensial menularkan ke pasien lainnya. Gitu. Jadi Tapi rumah sakit harus punya ruang isolasi. Ya, berarti kan nggak semua pasien dengan ciri-ciri batuk, pilek, demam, greges dirawat ya dok? Tidak. Kan enggak dok? Ada. Ya. Kalau klinis bagus, dokter akan mengatakan Anda mohon istirahat di rumah sampai hari ke-14 karena masa inkubasi infeksi corona, begitu virus masuk sampai timbul gejala itu biasanya 14 hari. Silakan berdiam diri di rumah, tidak usah ke mall, tidak usah ceng-ceng, tidak usah malam-malam ke klub. Iya. Dan seterusnya. Lah ini yang penting ini. Saat ini kan pemerintah kan sampun ngendika dok. Nang omah, Betul. ojo lunga-lunga. Lah malah pada piknik Nah kadang-kadang itu alasannya di puncak itu nggak ada corona. Yo salah, bukan di puncak. Itu salah nggak ada satu hoax ya, corona. Dok, ya? Sebetulnya kita berdekatan ini itu sudah potensial menular maupun ditulari dimanapun loh. Di angkutan kota, di bis bersama-sama piknik, yang satu kena, satu bis bisa kena semua. Iya dok. Izin saya ngomong dulu sama Cah Sehat Konco Ngobras kalian. Cah Sehat Konco Ngobras kalian ojo lali. Jadi itu semuanya penting. Panjenengan dingendikani pemerintah tinggal di rumah. Sebenarnya itu benar. Panjenengan harus mengeliminir dari virus yang sudah ada di tubuh panjenengan. Di rumah itu mencegah persebaran dari virus tersebut ya dok. Nah, oke dok. Niki ada pertanyaan titipan dari orang tua pasien dok. Jadi pasien itu datang ke saya batuk pilek anaknya, terus orang tuanya tuh karena saya obat andalan, salah satu obat andalan dokter anak kan kurkumin dok. Iya. Terus ditanggalkan dok. Ada pertanyaan dari orang tua pasien, apa benar konsumsi kurkumin, temulawak, kunyit meningkatkan ACE2 inhibitor dok, dan itu malah menambah gampang terjangkit COVID-19? Menika hoax menapa leres dok? Ini masih debatable sebetulnya. Iya. Jadi satu sisi mengatakan mudah terkena corona, di sisi lain katanya sebagai pelindung.
Kalau kami sebagai dokter, ya pokoknya istirahat yang cukup. Selama ini kurkumin dan seterusnya itu kan meningkatkan kerja hati. Padahal sistem kekebalan tubuh kita antara lain dikuatkan oleh hati yang bagus. Yang monggo. Yang penting jangan tertular corona aja gitu loh. Hindari orang-orang berkerumun. Ada kemarin itu tadi mengatakan pegawai dirumahkan, ternyata malah pada tidak kemana-mana. Karena di rumah, padahal kan maksudnya silakan bekerja di rumah untuk menghindari ke kantor, ketemu orang dan seterusnya. Jadi mohon diluruskan juga itu. Jadi kurkumin itu masih debatable, masih diperdebatkan. Kalau Anda ragu-ragu, tinggalkan. Kalau yakin, silakan diambil. Jadi prinsipnya lebih penting tinggal di rumah. Kalau yang masalah suplemen monggo, dilanjutkan monggo. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah panjenengan sedaya berkenan untuk di rumah. Kalau memang di rumah kan ya di rumah, jangan terus malah tindak kemana-mana gitu. Non sewu dok, ada apa dari dokter yang dokter pernah mireng tentang hoak-hoak yang lain menapa mboten dok? Iya. Dulu waktu belum ada daerah-daerah yang potensial terkena, jangan ke Jakarta, Medan, Batam, Manado, dan seterusnya, karena itu pusat penyebaran waktu itu kan belum ada. Nah sekarang pemerintah sudah menetapkan bahwa pasien-pasien yang tinggal di daerah itu mohon tetap berdiam diri di situ. Yang dari luar tidak usah masuk. Hoak berikutnya adalah kalau kita bersinggungan dengan etnis tertentu, dok saya tadi jalan-jalan ke Malioboro. Itu yang hoak ya dok? Iya. Ketemu orang Cina, jangan-jangan saya ketularan corona. Bukan. Masalah ini bukan masalah soal etnis. Semua diuji oleh Allah untuk bisa terkenal. Ya, jadi harus diingat ya. Kadang-kadang karena masalah ini terus etnis tertentu dijauhi dok. Padahal itu ya buatan ternyata ya dok ya. Semua orang bisa terkena ya dok ya. Sayangi. Nah, jadi karena semua orang Indonesia bisa terkena, jadi ada baiknya kita bersatu untuk mengatasi semua ini. Dan yang paling penting adalah dengarkan himbauan otoritas yang ada ya dok ya. Karena beliau pasti sudah memperhatikan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan kurangi menyebarkan berita yang kita tidak tahu. Niku baru mau saya ngomong ini dok. Lah aja padha seneng nyebar hoak, mending nyebar cara cuci tangan sing bener, gitu dok. Cara menjaga diri dari penularan. Mending dongo wis pokoke sing positif. Jari nek negatif menika dok. Kan tambah daya tahan tubuh kita menurun kalau pikiran kita negatif, stresnya nambah. Tenang apa ora iki. Padahal pengen ngelek-ngelek. Waduh, enggak boleh ya dok ya. Itu nambah stres kita toh dok. Kita selalu berprasangka baik. Harus tuh. Pemerintah sudah berusaha seperti ini, mari kita dukung. Dokter sudah berusaha, mari kita dukung. Oh iya dok. Keluarga sudah berusaha, kita dukung. Ini kan buat teman-teman dokter dan teman-teman perawat, saya juga melalui media ini mengucapkan terima kasih sebagai lini terdepan ya dok ya. Selalu semangat kan, bukan menjalankan sesuatunya dengan ikhlas. Tadi malam juga kami lihat di televisi dok, itu ada seorang perawat yang bahkan punya anak 15 bulan ditinggalkannya karena dia jaga di rumah sakit persahabatan. Jadi dia harus di situ dok. Nah itulah wujud kerja nyata dari teman-teman tenaga kesehatan gitu. Kita harus belajar dari Cina. Di Cina orang-orang itu sangat menghargai dokter, sangat menghargai perawat. Selalu bertanya loh, kami bantu apa dok? Kami bantu apa mbak perawat? Coba dok. Karena kami nggak bisa ikut jaga di rumah sakit. Jadi pentingnya adalah tingkat kepedulian yang tinggi dari masyarakat terhadap penyebaran dari penyakit ini ya dok ya. Kalau kami sih nggak menuntut macam-macam, dengarkan otoritas saja, dengarkan otoritas, benar-benar tinggal di rumah itu sudah sangat cukup membantu untuk kami ya dok ya. Dok, mohon izin kami ada pertanyaan dari Instagram dok. Instagram ini rada penting dok. Ini dok, sejauh ini ada nggak sih upaya medis untuk memproduksi vaksin dari virus corona? Begitu ada infeksi, itu kami para peminat infeksi selalu berpikir ada vaksinnya enggak. Cuman virus ini kan virus kelompok
ribonukleik asid RNA yang mudah sekali berubah, mudah sekali bermutasi. Mirip virus HIV. Sampai sekarang udah 10 tahun percobaan vaksinasi belum juga membuahkan karena virusnya selalu bermutasi. Hepatitis C juga demikian bermutasi nggak ada. Tapi hepatitis B kan virusnya DNA deoksiribonukleik asid stabil, jarang bermutasi, maka vaksin hepatitis B cepat ditemukan ya dok. Dan yang paling penting kita cuci tangan sering itu juga karena dia berhubungannya dengan lipid. Betul. Jadi bisa terikat oleh bisa dirusak oleh cuci tangan kita itu ya dok ya. Sebetulnya virus itu dengan sabun, dengan alkohol itu akan mengalami lysis. Nah, jadi itu sering-seringlah sabun apa saja tuh dok, yang penting deterjen dok. Determinan ya apa itu pokoknya untuk membersihkan. Nah, itu yang penting dok. Soalnya jangan merek tertentu, jangan mengelarisi alkohol merek ini, nggak boleh. Semua upaya. Kadang-kadang kita malah sampai kehabisan ya dok. Tenaga medis itu dilarang. Nah ini Indonesia banget. Nah itu. Kemudian dok, sebenarnya Indonesia ini mampu dan punya fasilitas atau ini agak sensitif ya dok. Sebenarnya Indonesia itu mampu dan punya fasilitas atau alat yang bagus gak sih dok untuk ngecek dan men-tracking orang-orang dengan penyakit corona tersebut. Kemudian apakah semua rumah sakit mampu untuk menjalankan SOP corona dari pemerintah dok? Karena ini merupakan wabah, kita harus hati-hati menetapkan hasil positif. Sehingga saat ini yang diakui oleh WHO secara bersama-sama itu yang diperiksa adalah PCR virus corona yang diambil dari swab hidung maupun swab tenggorokan. Karena begitu kita ambil itu, ya positif ada. Tapi kalau yang diperiksa imunoglobulin B, imunoglobulin M, itu seringkali menunggu waktu untuk positif. Padahal kita pemeriksaannya di awal. Nah, Indonesia sementara ini belum bisa untuk membuat primer pemeriksaan itu. Jadi kita semua masih mengandalkan kiriman dari luar. Tapi suatu saat saya yakin kok nanti akan bisa seperti yang dihasilkan oleh lembaga penelitian di Indonesia. Tapi semua harus terstandar. Leres dok. Itu pasti dok. Jadi sebenarnya Indonesia pun suatu saat kami yakin Indonesia suatu saat akan mampu. Karena orang Indonesia ini juga pintar-pintar ya dok ya. Kepintaran. Jadi saya yakin suatu saat orang Indonesia ini akan mampu untuk menciptakan alat pemeriksaan, tapi yang paling penting adalah alat pemeriksaan itu harus terstandar dengan baik. Nah ini dok, dari Talia Dizar, namanya susah ya dok, karena anak zaman sekarang kayak gitu. Apakah corona bisa hilang dengan sendirinya tanpa ada perawatan khusus? Kalau hilang dengan sendirinya, saya tidak tahu karena itu makhluknya Allah ya. Kita sih berharap seperti di Wuhan itu sudah mulai nanti kalau sudah musim semi, ada matahari bersinar, harapannya itu kena sinar matahari, tapi juga harus suhu 60 derajat sih. Bilalah matahari kita kan maksimal 35-38, jadi ya hangat-hangat kok gitu ya. Jadi ya mungkin dia akan tetap hidup, terus nanti akan ada lagi, wallahu a'lam. Soalnya virus corona ini juga sama dengan waktu MERS COVID dulu tahun 2013, kemudian sama dengan SARS tahun 2003. Cuma virusnya sama, hanya bermutasi, melakukan kegiatan memperbanyak. Jadi virusnya sama itu kayak tadi dokter ngendika yang awal tadi karena di RNA, jadi dia gampang bermutasi. Sekali bermutasi. Nah ini sekarang masalah nempel di uang itu dok. Sekarang kan teman-teman itu terutama anak-anak muda itu pada takut dok. Jadi uang kalau si virus ini nempel di uang, apa bisa menularkan dok? Saya membandingkan dengan stetoskop yang kami pakai. Meriksa satu pasien ke pasien lain, diperiksa di cawan mikrobiologi, ternyata pusat koloni kuman di stetoskop yang dipakai dokter. Bagaimana dengan uang yang selalu kita pakai, kemudian saling ditukarkan dari tangan ke tangan? Mungkin ada virusnya. Oleh karena itu kami kok mendukung upaya
banyaklah pakai kartu. Oh. Di Cina sendiri Sudah sering pakai kartu. iya kita pakai uang itu sering gumun, padahal di pasar loh tuh. Iya. Loh, kok nggak pakai kartu lah? Kita ngijol ke duit rupiah ke uang sana ya. Malah Heran nih. heran. Ya, itu menghindari penyebaran. Oh, sebenarnya penggunaan jadi pemerintah ini kan katanya kami dengar-dengar kan akan menarik uang kertas dokter. Iya, ada baiknya jalan tol aja sudah bisa. Tapi ya tahu sendiri dok, orang-orang kadang-kadang berpikiran negatif dok. Selalu yang namanya perubahan, selalu ada yang berpikiran negatif. Supaya apa? Supaya perubahan itu berlangsung lebih baik. Tapi dokter Muklis sendiri sebagai ahlinya infeksi penyakit tropis merekomendasikan kalau dipikir-pikir logis juga ya dok ya. Kita cuma pakai kartu kita cekrek, selesai kartunya masuk kantong lagi. Nah, jadi nggak sempat ke tangan orang lain. Nah, tentu itu logis juga dok. Kemudian, ini dok, ada pertanyaan dari Erlinda PW, ini penting dok. Pendek tapi penting. Maksud ini pihak rumah sakit itu lebih mendahulukan pasien yang sakit berapa lama, sedangkan yang gejala biasa biar dikarantina sendiri. Maksudnya ini pasien berapa lama yang akan dirawat oleh rumah sakit dan berapa yang dikarantina sendiri dokter. Oh begitu ya. Jadi kalau ada pasien dalam pengawasan masuk ke rumah sakit itu akan dievaluasi. Hari pertama diambil swab, hari kedua diambil swab. Hari ketiga sudah bagus, evaluasi tidak ada keluhan, hasil sudah ada, akan diistirahatkan di rumah, tapi tetap dikarantina di rumah sampai hari ke-14 infeksi itu berakhir. Kalau tidak masuk rumah sakit, orang dalam pemantauan, pasti dokter akan mengatakan tolong istirahat di rumah sampai hari ke-14 atau 2 minggu. Masa berakhirnya masa inkubasi, maksudnya kuman sampai timbul gejala. Terus kemudian tadi ada pertanyaan ini ada juga dok dari Bianda Adlian dok. Jadi kenapa hand sanitizer nggak bisa buat sterilin gagang pintu? Hand sanitizer larang kok buat gagang pintu? Ini aneh ini dok pertanyaannya ini dok. Jadi ini biar saya dok, ini saya emosi dok sama yang ini dok. Ini saya emosi ini. Ini kayaknya tim saya ini dok yang kasih pertanyaan. Jadi gini. Pada besi, corona itu ternyata bisa hidup lebih lama ya dok ya. Bisa sampai 2-3 jam. 9 jam. Bahkan 9 jam. Nah ini penelitian saya kuno, saya jadi izin toh dari pinter. Nah ini. Nah kalau di plastik bisa berapa lama dok? Tidak tahu itu. Mungkin bisa 24 jam karena saya belum mendapat penelitian. Jadi intinya di gagang pintu besi itu bisa sampai? Bisa. Karena si lemak itu kemungkinan berikatan dengan virus itu ya dok? Setelah mati dipegang oleh orang lain ada lagi hidup lagi. Bukan hidup lagi. Ada lagi, nambah lagi. Yang nempel kan berganti-ganti. Sudah 9 jam sudah nggak ada. Orang lain yang punya corona nempel panjang lagi. Iya ini pertanyaannya rada nggak mutu tapi jawabannya untung lumayan ya dok ya, masuk akal jadinya ya dok ya. Iya boleh dapat hadiah habis ini dok. Ini dokter, izin saya membacakan kesimpulan pertemuan kita sore ini dokter. Coronavirus atau COVID-19 merupakan virus baru yang dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Penularan infeksi terjadi melalui percikan atau kontak dengan benda-benda atau makanan yang terkontaminasi. Gejala klinis dari awal yang ditimbulkan umumnya ringan. Pada beberapa pasien, terutama 50-70 tahun, dapat menjadi lebih berat. Karena biasa ada penyakit komorbidnya, penyakit penyertanya. Gitu. Dan penularan atau persebaran penyakit dapat dicegah dengan menjaga stamina tubuh, imunitas tubuh, serta rajin-rajin menjaga kebersihan termasuk cuci tangan yang rutin. Etika batuk. Jangan lupa mengikuti etika batuk kayak beliau ngendikan tadi, dan jangan lupa ikuti himbauan pemerintah tentang dan otoritas pemerintah tentang isolasi diri untuk mencegah persebarannya. Sekolah diliburke, kantor diliburke bukan berarti sopekne ya. Jaga kesehatan diri, keluarga dan semua orang yang kita sayangi. Jadilah warga negara yang baik dan ingat, jangan panik dan calm aja. Santuy ya dan alhamdulillah dok, matur nuwun sangat. Banyak informasi yang Cak Sehat Konco Ngobras dapatkan dari Ngobras episode corona ini. Mungkin kalau sampai mungkin nanti ini akan kami
upload dok. Nanti kalau minatnya ternyata tinggi, insya Allah nanti kami sowan lagi dok, repoti lagi. Jadi yang penting adalah kami ingin teman-teman Casehat dan Congobras sekalian ini tidak percaya terhadap yang adanya hoax dok. Dan jangan memindahkan atau mengirimkan yang tidak jelas. Nah, itu lebih penting lagi untuk teman-teman dokter dan tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air, apapun itu, bagaimanapun itu, tetap semangat. Jaga kondisi dan kesehatan diri juga keluarga. Kalian semua adalah garda terdepan dan kalian semua adalah pejuang dalam perang melawan corona ini. Hormat kami keluarga besar Ngobras untuk semua dokter dan tenaga kesehatan di seluruh penjuru tanah air. Ya, terima kasih atas kebersamaannya dokter. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam pengapunten. Sampai jumpa di dokter di Ngobras episode selanjutnya. Mungkin dokter masih berkenan lagi untuk menemani kami. Dengan senang hati. Casehat Kanca Ngobras sekalian, matur suwun atas kontaknya di sini, kontak mata kita meskipun kita tidak ketemu, tapi insya Allah hati kita selalu ketemu. Casehat Kanca Ngobras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.